Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di malam yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan di waktu yang dibuka pintu-pintu langit oleh Allah, kita telah saja baru melaksanakan salat sunnah gerhana rembulan yang merupakan sebuah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita kukuhkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang memperoleh bimbingan Allah dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita kembali berulang menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya gerhana rembulan tepat pada pukul 3.20 ini. Dengan itu mudah-mudahan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi kita telah mencontohkan kepada kita tatkala itu pernah terjadi rembulan, gerhana rembulan di zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun melakukan salat seperti yang barusan kita laksanakan. Beliau kemudian salat dan kemudian berkhutbah. Dalam khutbah itu Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan rembulan ayatani min ayatillah, kedua-duanya adalah merupakan bukti kekuasaan Allah yang tidak terjadi karena matinya seseorang dan juga karena hidupnya seseorang. Maka kata Nabi, fa idza ra'aitum dzalika, jika kalian menyaksikan gerhana kedua daripada gerhana tersebut, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, kemudian bersolatlah kalian, wa tasaddaqu, dan disunahkan untuk bersedekah juga pada saat terjadinya gerhana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi menyampaikan hal tersebut karena pada saat itu berbarengan dengan wafat putranya beliau yang bernama Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian apa hikmah dari terjadinya gerhana rembulan pada malam hari ini? Al-Fakir menyusunnya menjadi 3 bagian. Hikmah, walaupun sesungguhnya begitu banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita dengan terjadinya gerhana bulan pada malam hari ini. Yang pertama, gerhana mengajarkan dan menunjukkan kepada kita agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah yang tak terbatas, dengan kuasa Allah yang begitu luas, maka hendaklah kita semakin mengukuhkan takut kita kepada Allah dan menonjolkannya dengan sifat takwa kepadanya. Allah lah yang mengatur seluruh perputaran benda-benda langit sehingga tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian malam dan siang la ayatin li ulil albab, ada bukti bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Siapakah ulil albab tersebut? Adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri dan duduk, wa ala junubihim, sekalipun dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia senantiasa memikirkan penciptaan Allah antara langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina 'adzaban nar. Ya Allah, sungguh apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Faqina 'adzaban nar, jauhkanlah kami semuanya dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kedua adalah gerhana mengerjakan kepada kita senantiasa menjaga planet bumi ini yang diamanatkan oleh Allah, yakni dengan tidak merusaknya. Bumi yang kita pijak ini adalah amanah Allah, merupakan poros-poros planet yang dititipkan Allah kepada kita sebagai makhluk. Maka janganlah kita rusak dengan perbuatan kita, dengan keserakahan kita, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di muka bumi dan di lautan, bima kasabat aydin nas, tersebab daripada rusaknya tangan-tangan manusia. Pohon dan gunung ditebang dan panen secara sporadis oleh orang-orang yang serakah. Kemudian terjadi peperangan yang memperebutkan kenikmatan dunia dengan cara yang zalim, sehingga melakukan kerusakan-kerusakan yang sangat fatal di planet ini. Oleh karenanya, hendaklah kita berfikir untuk senantiasa merenungi, untuk tidak merusak daripada planet-planet yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramahlah kepada alam, maka alam juga akan ramah kepada kita. Kama tasna tusna, bagaimana kita memperlakukan alam, begitu juga alam akan memperlakukan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala titipkan planet ini, planet bumi dan seluruh gugus-gugusnya kepada kita untuk kita rawat. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Dan janganlah kau melakukan kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kalian dengan rasa takut dan penuh dengan harap. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amatlah dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang terakhir dari gerhana bulan ini adalah gerhana mengajari kita untuk selalu menyadari bahwa planet bumi yang kita tinggali ini adalah bukan tempat selamanya untuk kita. Maka kita harus senantiasa memaksimalkan keberadaan kita di planet bumi ini untuk selalu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Rabbul Jalil. Semuanya akan punah di alam dunia ini. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya yang ada di alam dunia ini akan sirna, akan binasa, kecuali wajah Tuhanmu yang maha memiliki kekuasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jangan jadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan utama kita. Jadikanlah kehidupan akhirat sebagai tujuan utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah. Dunia ini adalah tempatnya orang yang tidak memiliki tempat,
wa malu man la malalah, dan hartanya orang yang tidak punya harta adalah planet dunia ini. Oleh karenanya janganlah kita jadikan apa yang kita miliki di alam dunia ini menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah akan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang ingkar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah berarti kita telah membuka nikmat Allah Subhanahu wa taala agar bisa memperoleh tambahan. Asyukru bimakna syakara, yang memiliki makna fatahah yang berarti membuka. Lawan dari kata syukur adalah kufur, kafara, yang artinya adalah menutup. Berarti jika kita telah mensyukuri segala macam bentuk pemberian Allah, terutama nikmat-nikmat yang ada di alam dunia ini, berarti kita telah membuka pintu kita untuk memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mau bersyukur dengan jalan membuka pintu kehidupanmu dengan jalan ibadah dan berbuat baik, maka la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan nikmatmu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian ingkar dari segala pemberian nikmat dariku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka beribadah merupakan tujuan hidup bagi orang-orang yang memahami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan kalian jin-jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya manusia yang hidup di alam dunia ini yang tidak memahami tujuan hidupnya adalah untuk beribadah, seolah-olah dia tidak memahami tujuan hidup ini. Orang yang tidak sujud kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak beribadah menjalankan perintah-perintah Allah, berarti mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak memahami tujuan hidup ini. Untuk apa dia diciptakan? Min aina ji'na wa ila aina raja'na. Dari mana dia datang dan setelah ini mau kemana dia akan kembali. Maka melalui salat sunnah gerhana bulan ini, Al-Fakir ingin mengingatkan, marilah kita jadikan sifat syukur kita terhadap nikmat yang melimpah ruah Allah berikan kepada kita dalam bentuk dijaganya poros-poros planet di alam langit sana, tidak saling bertabrakan antara satu dengan lainnya, adalah merupakan kenikmatan hidup dunia bagi kita semua, sehingga keberlangsungan hidup di alam dunia ini dapat terjamin dan janganlah kita merusak dari apapun yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان والحمد لله رب العالمين.